Saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50% ya? Enggak kan? Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran kan. Itu Mbah Mun saya masih ingat betul dalilnya mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan siratoka jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Niru itu ya orang, kata Mbah Mun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya, tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Baru kayak seneng ngaji niku ilmu-ilmu sing didhawuhna Nabi itu jadi ukuran, jadi standar. Tapi nak kita orang ngaji niku terus muni menurut saya, wong Islami Kanjeng Nabi kok menurut saya. Tapi nak ngaji kan menurut Fathul Qorib, menurut Fathul Mu'in, menurut kitab. Itu ada 2 orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak, jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok, ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, jenengan menyuruh saya ke neraka saya semangat, supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka, ya sudah di surga saja. Nah setelah baca Fadailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar, karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftori wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan tuh senang. Mestinya wong itu pikirannya namung setunggal, diridani Allah napa mbah. Mulane latar, urip nang donya umuk sitok kan golek ridane Allah separan iku wae sing mbok pikir. Lah opo kowe mikir liya-liyane? Ruwet pikir niku mawon. Jare kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah taala.